Betapa luasnya nikmat yang Allah berikan kepada kita setiap hari. Sejak mata terbuka di pagi hari hingga terpejam di malam yang sunyi, tak pernah Allah hentikan aliran kasih sayangnya. Udara yang kita hirup, langkah yang masih bisa kita ayunkan, detak jantung yang terus berdetak tanpa henti, semuanya adalah bukti cinta yang seringkali kita lupakan. Seringkali kita sibuk meratapi kekurangan, hingga mata tak lagi mampu melihat betapa besarnya kelebihan yang Allah titipkan. Padahal setiap helaan nafas adalah doa yang tak terucap, setiap senyum adalah karunia yang tak ternilai, dan setiap ujian adalah tanda kasih sayang, agar hati kita semakin dekat kepadanya. Maka jangan pernah berhenti bersyukur, sebab syukur adalah kunci yang membuka pintu nikmatnya. Dengan rasa syukur, hati akan lebih tenang, jiwa lebih lapang, dan langkah terasa ringan. Betapa luasnya nikmat yang Allah berikan kepada kita setiap hari. Sejak mata terbuka di pagi hari hingga terpejam di malam yang sunyi, tak pernah Allah hentikan aliran kasih sayangnya. Udara yang kita hirup, langkah yang masih bisa kita ayunkan, detak jantung yang terus berdetak tanpa henti, semuanya adalah bukti cinta yang seringkali kita lupakan. Seringkali kita sibuk meratapi kekurangan, hingga mata tak lagi mampu melihat betapa besarnya kelebihan yang Allah titipkan. Padahal setiap helaan nafas adalah doa yang tak terucap, setiap senyum adalah karunia yang tak ternilai, dan setiap ujian adalah tanda kasih sayang, agar hati kita semakin dekat kepadanya. Maka jangan pernah berhenti bersyukur, sebab syukur adalah kunci yang membuka pintu nikmatnya. Dengan rasa syukur, hati akan lebih tenang, jiwa lebih lapang, dan langkah terasa ringan. Tiba masa Anda mengalami satu situasi sampai Seiring bertambahnya usia, sesungguhnya bukan umur kita yang bertambah, melainkan semakin berkurang jatah hidup yang Allah titipkan. Kita tidak pernah tahu kapan ajal datang menjemput, apakah esok, lusa, atau bahkan saat ini juga. Setiap hembusan napas sejatinya adalah hitungan mundur menuju kematian. Kita sering merasa masih punya banyak waktu, padahal satu persatu lembar umur kita terkoyak tanpa bisa disambung kembali. Hari yang kita jalani bukan menambah panjangnya kehidupan, tetapi justru mendekatkan kita kepada liang lahat yang sunyi. Di sanalah kita akan berbaring sendirian, ditinggalkan oleh semua orang yang kita cintai.
Betapa menakutkan ketika amal kita tak cukup menjadi penerang. Dan betapa indahnya bila kebaikan kita menjelma cahaya yang menyinari kegelapan di alam kubur. Percayakah Anda di dalam jantung manusia ada titik kecil yang disebut sebagai suara Tuhan? Menurut Dr. Aisyah Dahlan, di jantung manusia, tepatnya di bagian foyer kanan, ada sebuah titik kecil yang sangat istimewa. Titik ini adalah pusat di mana manusia mendapatkan arahan dan petunjuk, biasa disebut juga kolbu. Bahkan Imam Al-Ghazali pada tahun 1110 sudah menjelaskan bahwa titik ini adalah tempat di mana manusia menerima suara dari Allah. Apa artinya? Inilah jalur Allah menyampaikan petunjuk melalui perasaan kita. Fakta ilmiah mendukung. Penelitian pada tahun 2021 menemukan bahwa titik kecil ini memiliki 40.000 koneksi saraf yang langsung terhubung dengan miliaran neuron di otak. Para ahli bahkan menyebut bahwa jantung memiliki otaknya sendiri. Lebih menarik lagi, sejak manusia masih dalam kandungan, titik ini telah menyimpan rekaman ilahi tentang apa yang Allah kehendaki dalam hidup kita. Tapi masalahnya, kolbu ini seringkali mati rasa jika kita jauh dari Allah. Kenapa kolbu bisa tertutup? Karena dosa, lupa berzikir, atau mengikuti hal-hal yang menjauhkan kita dari Sang Pencipta. Kalau kolbu tertutup, sulit bagi kita menerima petunjuknya. Sabarlah dalam kesulitanmu, karena setiap ujian adalah pembuka pintu menuju kebaikan yang lebih besar. Kesabaran adalah kunci menuju ketenangan jiwa di tengah cobaan dunia yang sementara. Allah akan menggantikan setiap kesulitan dengan kemudahan. Jika kita tetap bersabar dan tawakal, kesabaran adalah senjata jiwa yang akan melawan godaan dan hawa nafsu. Saat kamu bosan, ucapkan La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Saat hidup terasa sulit, katakan Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hanya Allah sebaik-baiknya penolong. Saat kamu sedih, bacalah Hasbiyallahu la ilaha illa huwa rabbul arsyil azim. Niscaya hatimu menjadi tenang. Saat kamu takut, berlindunglah A'udzubillahi minas syaitonir rajim. Saat gelisah, berdoalah Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Saat putus asa, katakan La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu. Jangan pernah menyelesaikan masalah dengan mengeluh, apalagi marah-marah. Selesaikan semua persoalan dengan sabar, dan jangan lupa tersenyum. Jangan pernah takut. Saat tidak ada lagi tembok untuk bersandar, bukankah masih ada lantai untuk bersujud? Jangan pernah menghitung apa yang hilang, namun hitunglah apa yang tersisa. Sekecil apapun penghasilan kita, pasti akan cukup bila digunakan untuk kebutuhan hidup. Namun sebesar apapun penghasilan kita, pasti akan kurang bila digunakan untuk gaya hidup. Hidup ini terlalu singkat. Lepaskan mereka yang menyakitimu, namun sayangi mereka yang masih peduli padamu. Dan berjuanglah untuk mereka yang berarti bagimu. Bertemanlah dengan semua orang, dan mempunyai nilai hidup yang benar. Karena pergaulan akan mempengaruhi cara kita hidup dan masa depan kita. Simpan rahasiamu hanya untuk berdua saja, untuk dirimu sendiri dan untuk Allah yang menciptakan dirimu. Jagalah di dunia ini dengan dua keridhaan. Pertama, ridho dari ibumu. Kedua, ridho dari bapakmu. Mohonlah bantuan ketika sulit dengan 3 hal: sabar, sholat, dan istighfar sebanyak-banyak. Jangan pernah risaukan 2 hal ini, rezeki dan ajal, karena keduanya berada di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2 hal yang tak perlu diingat selamanya: kebaikanmu terhadap orang lain dan kesalahan orang lain terhadap dirimu.
dua hal yang jangan pernah dilupakan, Allah dan akhirat. Ada 4 orang yang kita tidak boleh sedikit pun bersikap kasar kepada mereka: yatim piatu, fakir miskin, orang sakit, dan kaum duafa. 5 hal yang jangan sampai engkau putus karenanya: sholat, Al-Quran, zikir, silaturahim, dan sedekah. Namanya. Karena 1 kali zikir yang tulus lebih berharga daripada 1000 kali yang lalai. Zikir yang hidup adalah zikir yang membuatmu lupa pada dirimu sendiri. Ia menghapus batas antara engkau dan Tuhan, hingga yang tersisa hanyalah kesadaran bahwa tiada yang ada selain Dia. Inilah puncak dari zikrullah, bukan sekadar menyebut nama Allah, tapi hidup dalam nama itu. Hatinya senantiasa terhubung, matanya memandang dengan kasih, lidahnya berbicara dengan lembut, dan langkahnya dipenuhi rahmat. Ia tidak banyak bicara tentang zikir, sebab seluruh hidupnya telah menjadi zikir. Maka jika zikir belum membuatmu lembut, tenang, dan rendah hati, berarti engkau baru memutar hurufnya, belum menyentuh maknanya. Sebab zikir sejati adalah getaran yang mengguncang ruh, membangunkan kesadaran, dan menyalakan cahaya cinta yang tak pernah padam. Cahaya Allah di dalam dada seorang hamba yang hadir. Bab 5. Ilmu yang tak menghidupkan hati. Ilmu yang sejati bukan sekadar kumpulan kata, bukan sekadar hafalan atau dalil yang melekat di lidah. Ilmu adalah cahaya yang menembus kegelapan hati,